I know you hide your money and your guts. Get the knife! Halo pecinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cu. Yap, film yang akan kita bahas kali ini adalah Papillon. Film ini sebenarnya adalah film remake dari film sebelumnya yang berjudul Papillon 1973. Cerita yang disajikan dalam film ini merupakan kisah nyata dari seorang perampok ulung di Perancis. Dia dijebak dan dimasukkan ke dalam penjara terpencil dan sadis di Perancis. Ya, karena latar belakang hidupnya yang glamor, ia selalu berusaha untuk kabur dari penjara tersebut karena merasa ini bukan tempat dia. Ya, penasaran bagaimana ia bisa kabur dari penjara tersebut? Langsung saja siapkan headset kalian, atur posisi duduk, dan mari kita simak alur ceritanya. Check it out. Kali ini kita akan berfokus pada sosok Henry Carrier. Ini dia orangnya. Henry ini adalah seorang perampok ulung di Perancis. Ia mendapat julukan Papillon yang artinya kupu-kupu. Julukan inilah yang membuat Henry bebas melakukan apa saja. Hidupnya yang glamor mengantarkannya bertemu dengan seorang gadis cantik dan kemudian jadi kekasihnya. Ya, sebagian hasil rampokannya ia berikan ke gadis tersebut. Sampai suatu ketika saat sedang berduaan dengan kekasihnya tersebut, tiba-tiba datang segerombolan polisi ke apartemen miliknya dan menangkap Henry dengan tuduhan pembunuhan. Ya, ternyata Henry dijebak oleh bosnya sendiri, dikarenakan sebagian hasil rampokannya ia serahkan ke pacarnya. Ya, karena merasa dibohongi, bos Henry yang punya banyak kenalan polisi menjebak Henry dengan kasus pembunuhan tersebut. Ya, meskipun Henry berusaha menjelaskan ke polisi, akan tetapi ia tetap dibawa oleh polisi tersebut. Berpindah ke scene berikutnya, kita diperlihatkan kondisi di dalam kapal pengangkut tawanan tersebut. Di sini kita melihat sosok Louis Degas. Yap, ini dia orangnya. Louis ini adalah penipu ulung. Ia mempunyai banyak uang. Karena hal tersebut, banyak tawanan yang mengincar nyawa Louis. Karena di penjara ini uang adalah segalanya. Uang itu digunakan untuk menyogok sipir dalam penjara. Ya, mengetahui hal tersebut, Henry lalu berusaha mendekati Louis dan menawarkan jasa perlindungan diri untuk Louis. Dengan imbalan, Louis mau membiayai semua apa yang ia butuhkan untuk kabur dari penjara tersebut. Usaha pertama Henry gagal. Louis menolak tawaran tersebut karena menganggap Henry sama saja dengan tawaran lainnya. Sampai suatu ketika saat malam tiba, kita melihat Louis yang sedang tidur tiba-tiba kaget melihat tawanan di sampingnya yang sudah tewas. Ia tewas dengan usus terburai. Yap, tawanan ini menyimpan uang di dalam ususnya. Sebab itulah ia dibunuh. Ya, melihat hal tersebut, ia pun mulai percaya dengan perkataan Henry dan mulai mempertimbangkan tawaran Henry untuk menjaga dirinya sampai di mana hari sidang tiba dan ia keluar dari penjara tersebut. Hari demi hari hubungan mereka semakin akrab hingga suatu malam kita melihat seorang tawanan sedang mengincar sosok Louis dan ingin membunuhnya.
Akan tetapi karena Henry selalu mengawasi Louis, Henry berhasil menyelamatkan Louis dari rencana pembunuhan tersebut. Di scene berikutnya kita melihat para tawanan sudah tiba di penjara Guinea, camp untuk para tawanan kelas berat di Prancis. Lokasi penjara ini berada di pulau terpencil sehingga mustahil untuk tawanan bisa kabur. Di sini kita melihat tawanan dipekerjakan di pulau ini tanpa mendapat upah. Sementara para tawanan istirahat, kita melihat Henry yang berbincang dengan tawanan lainnya. Yap, dia adalah Selir. Selir ini adalah mantan seorang pelaut. Ia juga merupakan mantan tentara. Dari pertemuan tersebut, mereka bertiga lalu berteman dan merencanakan cara untuk kabur. Kemudian di scene berikutnya kita melihat para tawanan dikumpulkan untuk menyaksikan hukuman bagi tawanan yang membunuh sipir penjara. Henry pun kaget karena yang dihukum pancung itu adalah orang yang pertama ia kenal, sekaligus teman Henry dalam penjara. Di sini hukuman bagi tawanan yang membunuh sipir penjara adalah hukuman pancung. Ya, setelah hukuman pancung, Henry dan Louis ditunjuk untuk membawa mayat tersebut untuk dibuang. Kemudian saat di perjalanan, Louis sudah tidak sanggup karena Louis sangat takut melihat mayat tersebut. Melihat hal tersebut, sipir pun mencambuk Louis supaya ia mau mengangkat mayat tersebut. Henry yang tak tahan melihat temannya dicambuk, tiba-tiba mengambil sebuah batu lalu menghantam kepala sipil tersebut hingga tersungkur. Ya, karena kaget, Henry pun lalu kabur. Sampai malam hari di ujung perairannya ia bertemu seorang dengan perahunya. Henry memberikan tawaran untuk penjaga perahu tersebut mengantarkannya untuk kabur dari penjara tersebut. Akan tetapi karena penjaga perahu tersebut sudah bersekongkol dengan sipir penjara, akhirnya Henry pun tertangkap. Di scene berikutnya, kita melihat Henry yang bersiap-siap untuk dikirim ke penjara pengasingan selanjutnya, yaitu Pulau Saint Joseph. Henry masih beruntung karena sipir yang ia hantam kemarin masih hidup dan hanya pingsan saja. Ya, karena hal itu ia lolos dari hukuman pancung tersebut. Hampir. You're lucky that guard didn't die. Otherwise you would have met the guillotine. Di sini kita melihat Henry yang sudah berada di penjara Pulau Saint Joseph. Penjara ini bisa membuat orang menjadi gila karena keheningan penjara tersebut. Kemudian Henry mulai menghibur diri dengan olahraga. Hari demi hari kondisi Henry semakin buruk. Henry sudah mulai berhalusinasi. Henry sudah terlihat seperti orang gila. Sampai ketika 2 tahun sudah berlalu, hukuman Henry sudah selesai. Pemimpin penjara sudah menganggap Henry sudah gila dan dikembalikan ke kamp penjara Guinea dan ditempatkan di ruang perawatan khusus. Di sini kita melihat sosok Louis yang sedang bekerja dalam penjara. Ia kaget melihat keberadaan Henry. Ia mengira Henry sudah gila. Louis meminta maaf kepada Henry dan ternyata Henry Ya, di scene selanjutnya kita melihat Henry, Louis, Selir, dan Maturete sedang berbincang dan merencanakan pelariannya. Ia akan memanfaatkan momentum perayaan pertunjukan film dalam penjara untuk kabur. Ya, di sini kita melihat sosok Maturete. Ia adalah sosok yang paling disukai oleh penjaga. Penjaga selalu mengajaknya untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Inilah yang akan dimanfaatkan Henry untuk menghabisi penjaga tersebut. Kemudian tibalah hari di mana acara pertunjukan film berlangsung. Henry dan kawan-kawan pun mempersiapkan diri untuk kabur. Ya, saat acara pertunjukan berlangsung, tiba-tiba hujan turun.
Henry dan kawan-kawan panik karena acaranya bubar. Akan tetapi, saat hujan turun, lampu tiba-tiba mati. Ya, tanpa menunggu lama, Henry dan kawan-kawan pun langsung menuju ke dinding tembok pagar. Mereka lalu melompat satu persatu. Saat tiba giliran Louis untuk melompat, tiba-tiba lampu menyala kembali. Ya, karena panik, Louis segera melompat dan akhirnya kakinya terluka. Selir marah dan menganggap Louis akan jadi beban di pelarian mereka. Kemudian sesampainya mereka di ujung pulau tersebut, lagi-lagi ia bertemu dengan seorang penjaga perahu. Kali ini ia tidak dilaporkan karena mereka punya uang untuk membeli kapal tersebut. Di tengah perjalanan mereka di lautan, kapal mereka banyak kemasukan air. Selir menganggap perahunya kelebihan muatan dan harus mengurangi beban. Ia hendak membunuh Louis, akan tetapi Henry mencegatnya. Ya, mereka berdua pun berduel di atas perahu tersebut. Ya, saat posisi Henry sedang terpojok, Louis lalu mengambil pisau dan menusuk Selir hingga tewas. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa Selir. Di depan mereka ada badai besar yang sedang menunggu mereka. Berpindah ke scene selanjutnya, kita melihat Henry dan kawan-kawan sedang berada di sebuah pulau di Columbia. Ia diselamatkan oleh penduduk asli pulau tersebut. Akan tetapi Henry merasa tidak nyaman di pulau tersebut dan berniat untuk kabur. Ia lalu mengajak Louis dan Maturete untuk kabur. Akan tetapi mereka berdua menolaknya. Henry pun meninggalkan tempat tersebut sendirian. Ya, di tengah perjalanan Henry, ia melihat mobil sipir sedang menuju ke tempat mereka sebelumnya. Henry pun kembali untuk memberitahu kawan-kawannya. Saat mereka di pelarian, Maturete tewas tertembak. Dan akhirnya Henry dan Louis pun tertangkap. Kemudian scene selanjutnya kita melihat Henry yang dibawa ke Pulau Iblis. Ya, di pulau ini tak ada penjagaan. Pulau ini sangat kecil, berada di tengah lautan. Di sini kita melihat kebanyakan tawanan sudah menjadi gila. Di sini kita melihat Henry dan Louis bertemu kembali dan merencanakan pelarian selanjutnya. Ya, mereka akan memanfaatkan arus ombak pasang. Mereka berharap ombak pasang tersebut akan membawanya ke daratan. Ya, hari demi hari ia lalui. Mereka mulai mengumpulkan batok kelapa untuk disatukan dan dijadikan rakit. Kemudian tibalah saat di mana rakitnya sudah siap. Ya, saat Henry ingin melompat, Louis berubah pikiran dan ingin tetap tinggal di tempat tersebut. Ya, karena menganggap ini sudah menjadi rumahnya sendiri. Ia menganggap di luar sana sudah tidak ada lagi harapan untuk dirinya. Istri yang ia cintai sudah menikah dengan pengacaranya. Henry pun memeluk Louis, sahabatnya, dengan perasaan haru. Ya, setelah perbincangan mereka telah usai, Henry lalu melompat ke lautan. Di sini kita melihat Henry yang sedang menunggu keajaiban datang akan membawa dirinya ke daratan. Ya, di sini selanjutnya kita melihat Henry yang sudah tua sedang bertemu dengan penerbit dan menyerahkan semua tulisan dan dokumen yang ia miliki untuk dijadikan sebuah buku. Dan tak terasa film pun tamat. Ya, film ini cukup menarik meskipun alur ceritanya agak sedikit datar. Ya, akan tetapi masih bisa membuat kita was-was tentang apa yang terjadi selanjutnya pada sosok Henry dan kawan-kawan. Ya, film ini banyak memberikan kita pelajaran tentang cinta, kesetiaan, dan persahabatan. Ya, kesimpulan mimin dari film ini adalah teman yang baik tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan susah, dan tetaplah hidup meskipun harapan hidupmu sudah tidak ada. Asik. Wassalam.